Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sahabat Kecil. Saudaraku, pernahkah kalian membayangkan memegang sebuah buku tua di tangan kalian? Buku yang konon katanya bukan sekedar tulisan tinta di atas kertas, tapi sebuah kunci. Kunci yang dipercaya bisa membuka pintu dunia lain yang seharusnya tertutup rapat bagi manusia. Banyak orang berbisik, barang siapa yang berani membaca buku ini sampai habis, maka dia bisa menggenggam dunia. Dia bisa memerintah bangsa jin dan menundukkan makhluk halus di bawah telunjuknya. Terdengar hebat? Tunggu dulu, karena sejarah mencatat mereka yang nekat membukanya justru berakhir dalam ketakutan dan kegilaan. Kitab apakah ini? Kenapa selama 800 tahun buku ini menjadi misteri dan dilarang keras oleh para ulama? Apakah penulisnya seorang wali Allah atau justru seorang penyihir? Kita akan memutar waktu mundur ke masa lalu. Kita akan menelusuri jejak sejarah yang gelap dan penuh tanya. Inilah kisah tentang Syamsul Ma'arif, buku paling berbahaya yang tidak boleh Anda baca. Kita mundur sedikit ke tahun 2023 di kota Dubai yang panas. Ada seorang insinyur komputer bernama Umar. Suatu malam Umar ini gelisah luar biasa karena dia menemukan file PDF dari buku tua yang sangat langka. Sepanjang malam matanya tidak bisa lepas dari layar membaca buku itu sampai pagi. Judul bukunya Syamsul Ma'arif atau The Sun of Knowledge. Saat membacanya, Umar merasa seolah-olah dia bisa menggenggam dunia. Dia merasa bisa punya kesaktian, bisa mengabulkan semua keinginannya, bahkan dia merasa bisa memerintah bangsa jin. Malam itu, mulutnya komat kamit membaca mantra dari buku itu. Dia yakin hidupnya bakal berubah. Dan benar saja, hidupnya berubah. Tapi bukan jadi enak, malah jadi mimpi buruk. Besok baginya, pandangan mata Umar jadi aneh. Dia mulai melihat bayangan-bayangan hitam di pojokan ruangan. Dia melihat sosok-sosok menyeramkan yang harusnya tidak terlihat oleh mata manusia. Istrinya ketakutan setengah mati melihat Umar yang terus-terusan mengigau menyebut kata-kata aneh. Akhirnya, keluarganya memanggil Pak Ustadz. Setelah dibacakan ayat kursi sebanyak 70 kali, barulah Umar sadar dan tenang kembali. Ketika ditanya apa yang terjadi, Umar cuma bilang, "Saya rasa saya sudah membuka pintu yang harusnya tidak boleh dibuka." Buku Syamsul Ma'arif ini memang sudah jadi misteri selama 800 tahun. Penulisnya bernama Ahmad Al-Buni. Orang-orang sering bertanya, siapa sebenarnya Al-Buni ini? Apakah dia seorang wali Allah atau justru seorang dukun sihir? Untuk tahu jawabannya, kita tidak bisa menebak-nebak. Kita harus mundur jauh ke masa lalu melihat sejarah saat buku ini ditulis. Cerita dimulai tahun 1165 di sebuah kota di Aljazair. Lahirlah bayi bernama Ahmad bin Ali Al-Buni. Al-Buni kecil tidak lahir di keluarga penyihir. Ayahnya adalah orang soleh, ulama yang mengajarkan Al-Quran. Sejak kecil Al-Buni ini cerdas sekali. Dia belajar matematika dan mendalami 99 Asmaul Husna. Bahkan, dia sering menang debat melawan musafir soal rahasia cincin Nabi Sulaiman. Di usia 20 tahun, Al-Buni merantau. Dia pergi haji ke Mekah, lalu menetap di Mesir. Di sana dia banyak membaca buku-buku kuno di perpustakaan besar. Nah, ingat tahun ini ya, tahun 1187. Saat itu Al-Buni berumur 22 tahun. Ini adalah masa kejayaan Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina. Umat Islam bersorak gembira, tapi di sisi lain musuh-musuh Islam menyebarkan fitnah. Mereka bilang, tentara Islam menang itu pasti karena pakai sihir. Padahal itu tidak benar. Tapi gara-gara isu itu, sihir jadi topik yang ramai dibicarakan di mana-mana. Masuk ke tahun 1200-an, Al-Buni udah berumur 35 tahun. Di masa ini dunia ilmu pengetahuan sedang campur aduk. Di Baghdad dan Mesir, orang Islam, Kristen, dan Yahudi sering kumpul bareng membahas ilmu. Tapi saking bebasnya, banyak cerita-cerita kuno Yahudi
alias Israiliyat dan ilmu perbintangan masuk ke dalam pelajaran agama. Banyak buku dicetak sembarangan, asal ada tulisan dicetak. Orang tidak lagi peduli isinya benar atau salah. Mereka sibuk debat soal hal-hal aneh, misalnya, berapa jumlah malaikat yang bisa duduk di ujung jarum? Pembahasan yang tidak ada gunanya buat kehidupan nyata. Di tengah situasi inilah Al-Buni menulis karya-karyanya. Dia menulis tentang rahasia huruf Arab. Dia mencoba menjelaskan bahwa huruf-huruf Al-Quran itu punya hubungan dengan alam semesta. Niat awalnya baik. Dia mengambil inspirasi dari ulama besar Ibnu Arabi. Dia ingin bilang kalau kita paham rahasia huruf, kita bisa makin kenal sama Allah. Sampailah kita di tahun 1225. Ini tahun yang sedih sekaligus penting. Di tahun ini Al-Buni yang sudah tua menulis buku aslinya yang berjudul Syamsul Ma'arif. Dan teman-teman harus tahu fakta ini. Buku asli tulisan Al-Buni itu tipis, cuma sekitar 40 halaman. Isinya murni tentang zikir dan cara mendekatkan diri kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Di tahun yang sama setelah menulis itu, Al-Buni meninggal dunia. Dia dimakamkan di suatu tempat yang tidak diketahui di gurun Mesir. Jadi, kalau penulis aslinya cuma menulis 40 halaman dan isinya baik-baik saja, kenapa sekarang bukunya jadi tebal sampai 600 halaman dan isinya penuh mantra pemanggil jin? Siapa yang merubahnya? Nah, disinilah letak bahayanya. Cerita bagaimana buku ini berubah dari buku hikmah menjadi buku sihir ada hubungannya dengan politik dan para raja yang haus kekuasaan. Teman-teman, tadi kita sudah tahu kalau Ahmad Al-Buni meninggal tahun 1225. Waktu dia meninggal, bukunya masih tipis dan isinya murni ilmu hikmah. Tapi setelah dia wafat, dunia Islam sedang kacau balau. Bayangkan situasinya saat itu. Di satu sisi, pasukan salib menyerang. Di sisi lain, pasukan Mongol yang kejam sedang menghancurkan kota Baghdad. Perpustakaan dibakar, buku-buku dibuang ke sungai sampai airnya hitam karena tinta. Situasinya genting sekali. Saat itu, pemimpin umat Islam dipegang oleh kaum Mamluk. Mamluk ini unik. Mereka dulunya adalah budak yang dilatih jadi tentara super, sampai akhirnya mereka yang jadi raja. Karena musuhnya, yaitu Mongol, sangat kuat, para raja ini butuh senjata rahasia. Nah, di sekeliling raja, banyak orang yang cari muka alias penjilat. Mereka berbisik raja, "Paduka, kalau mau menang lawan Mongol, kita butuh bantuan makhluk halus. Kita harus pakai sihir." Demi menyenangkan rajanya, orang-orang ini mengambil buku Syamsul Ma'arif tulisan Al-Buni tadi. Tapi jahatnya, mereka menambahkan bab-bab baru yang tidak pernah ditulis oleh Al-Buni. Jadi bisa dibilang, buku ini dioplos. Tahun demi tahun berlalu, isi bukunya makin ngawur. Sekitar tahun 1260 dimasukkanlah bab tentang 7 segel. Isinya bukan lagi doa, tapi mantra untuk memanggil dan mengikat jin supaya bisa disuruh-suruh. Masuk ke tahun 1400-an, bukunya makin tebal lagi. Kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman sebenarnya sudah sadar kalau buku ini bahaya. Ulama besar waktu itu, Imam As-Suyuti, sudah bilang kalau buku ini adalah kesyirikan yang menyamar jadi kebaikan. Makanya di Damaskus, buku-buku ini sempat dikumpulkan dan dibakar. Tapi cerita belum selesai. Lompat ke tahun 1830. Waktu itu, negara Prancis menjajah Aljazair, negeri asalnya Al-Buni. Penjajah Prancis ini licik. Untuk merusak akidah umat Islam di sana, mereka malah mencetak ulang buku Syamsul Ma'arif edisi jumbo. Versi yang paling lengkap sihirnya, paling kotor isinya, dicetak bagus dan disebarluaskan. Tujuannya biar orang Islam sibuk sama klinik dan lupa sama perjuangan. Gara-gara ini, umat Islam marah besar dan membakar buku-buku cetakan Prancis itu. Lalu, bagaimana pendapat ulama besar seperti Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah dengan tegas mengharamkan buku ini. Beliau bilang ini syirik,
Karena buku ini mengajarkan kita memuja huruf dan angka, bukan memuja Allah. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami. Ibnu Taimiyah hidupnya jauh setelah Al-Buni meninggal, jaraknya sekitar 100 tahun. Jadi, besar kemungkinan buku Syamsul Ma'arif yang dibaca dan dikritik oleh Ibnu Taimiyah adalah buku yang versi palsu, versi yang sudah ditambah-tambahi oleh para tukang sihir istana tadi. Jadi kesimpulannya sampai sini, Al-Buni mungkin orang baik, tapi bukunya sudah dibajak dan diisi sampah oleh orang-orang jahat setelah dia mati. Terus, apa sih isi bukunya yang bikin orang sekarang masih penasaran? Katanya ada mantra pemikat cinta sampai pemanggil Raja Jin. Nah, bagian yang serem-serem ini akan kita bahas selanjutnya. Teman-teman, kalau kalian nekat membuka buku Syamsul Ma'arif versi tebal yang beredar sekarang, kalian akan menemukan hal-hal yang bikin merinding. Di dalamnya ada bab yang disebut Kitab Jimat. Di situ diajarkan cara membuat kotak-kotak raja, 7 kotak ke samping, 7 kotak ke bawah. Di dalam kotak-kotak itu, kita disuruh menulis huruf-huruf aneh. Ternyata itu adalah huruf Ibrani kuno yang biasa dipakai penyihir zaman dulu. Tujuannya buat apa? Ngeri teman-teman. Tujuannya untuk memanggil jin ifrit, bangsa jin yang sangat kuat. Dalam mantranya, si pembaca buku disuruh bersumpah atas nama cincin Nabi Sulaiman untuk memaksa jin itu datang dan menuruti perintahnya. Jelas ini penghinaan. Nabi Sulaiman itu nabi yang mulia. Beliau punya mukjizat, bukan tukang sihir. Tapi buku ini memutarbalikkan fakta, seolah-olah Nabi Sulaiman bersekutu dengan jin. Ada lagi bab yang lebih populer, yaitu bab tentang pelet atau pengasihan. Judul babnya Makbub, agar dicintai. Di situ diajarkan doa untuk memanggil jin jenis marit, jin penunggu kedalaman. Mantranya berbunyi kira-kira, "Wahai marit, aku bersumpah demi 19 penjaga, buatlah mata si dia tertuju padaku seperti lautan." Kedengarannya puitis, tapi dampaknya mengerikan. Ada kesaksian dari Yaman di abad ke-17. Orang yang mempraktikkan mantra pelet dari buku ini, hidupnya berakhir tragis. Rumahnya sering dikelilingi anjing-anjing hitam, entah dari mana. Dan saat dia meninggal, dia mati dalam keadaan menyesal dan ketakutan karena merasa diteror oleh jin yang dulu dia panggil. Lalu, apa hubungannya sama ilmu pengetahuan? Disinilah uniknya. Sebenarnya ilmu tentang angka dan huruf itu bukan hal yang sepenuhnya klinik. Bahkan ilmuwan jenius Nikola Tesla pernah bilang di tahun 1931, jika kalian paham rahasia angka 3, 6, dan 9, kalian memegang kunci alam semesta. Ternyata alam semesta ini memang tersusun rapi dengan hitungan matematika. Mulai dari susunan DNA kita, pasar saham, sampai aliran listrik, semua ada pola angkanya. Masalahnya adalah buku Syamsul Ma'arif ini menyelewengkan ilmu angka itu. Bukannya dipakai untuk mengagumi kehebatan ciptaan Tuhan, malah dipakai untuk meretas alam gaib dan memaksa makhluk halus tunduk kepada manusia. Disitulah letak syiriknya. Kita jadi bergantung pada angka dan jin, bukan berserah diri kepada Allah. Kesimpulannya, teman-teman, ilmu di dunia ini luas sekali, tak terbatas. Tapi sehebat apapun ilmu kita, kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, maka itu berbahaya. Ibnu Taimiyah dan para ulama sudah memperingatkan, jangan mendekati pintu keburukan meskipun cuma penasaran. Jadi kalau ditanya, apakah Ahmad Al-Buni itu orang jahat? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Sejarah mencatat dia awalnya orang soleh, tapi bukunya diubah oleh tangan-tangan jahil demi kekuasaan. Jangan coba-coba main api dengan hal gaib. Cukup minta sama Allah, sang pemilik segala ilmu. Itu jalan yang paling benar.